spiritualitas ugahari, menahan diri. Menahan diri untuk tidak mengambil dan meraup lebih, menahan diri untuk tidak rakus, ya, menahan diri tetapi sekaligus kita berbagi. Jadi apakah ada indikasi bahwa industri itu sengaja memilih wilayah yang terbelakang dan sengaja membuat itu tetap terbelakang gitu? Ini adalah masalah besar. Jadi krisis ekologis ini sebenarnya persoalan paling besar, paling tinggi sekarang di dalam pergulatan kita sebagai manusia. Jadi gak ada pilihan lain, gereja harus hadir di setiap tempat yang mengalami penghancuran ini. PGI Talks hari ini bertajuk Jangan Merusak Alam Demi Investasi yang dipersembahkan oleh bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan PGI. Bersama kita saat ini sudah hadir Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Apa kabar, Pendeta Jackie? Baik, Bu Eli. Halo, Mirsa. Kita juga sudah kedatangan tamu, Bapak Abdon Nababan dari Komisi Papua PGI, aktivis aman dan Greenpeace. Apa kabar? Saya enaknya sebut apa ini? Ya, orang banyak memanggil Bang Abdon saja. Jadi saya mau Bapak juga boleh, tapi Bang Abdon jauh lebih baik. Bang Abdon. Ya. Baik, apa kabar Bang Abdon? Kabar baik. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Sahabat PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah mengeluarkan pernyataan sikap berjudul Jangan Rusak Alam Demi Investasi pada hari Rabu 11 Juni 2025. Pernyataan ini menegaskan keprihatinan PGI terhadap maraknya praktik industri ekstraktif di berbagai wilayah di Indonesia yang menimbulkan kerusakan ekologis, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai pernyataan sikap PGI dan juga pendapat dari Bang Abdon. Pendeta Jackie, kita akan memulai pertanyaan pertama. Mengapa PGI merasa perlu bersuara keras soal krisis ekologis yang terjadi akhir-akhir ini? Apa yang membuat isu ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga terkait dengan iman dan spiritualitas gereja? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini ya, sikap PGI itu sangat konsisten dan itu sudah sejak lama sekali ya. PGI inline dengan concern gerakan oikumenes global, mondial ya, untuk melihat bagaimana keberlangsungan tatanan bumi, bagaimana keseimbangan dan integrasi dari ciptaan, ya, dan terutama dalam kaitan dengan isu ekologi, itu menjadi perhatian besar yang kita bicarakan, kita sepakati bersama dalam persidangan-persidangan oikumene di tingkat Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja Asia, dan berbagai forum gerejawi lainnya. Ada kesadaran bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap perapuhan daya dukung bumi, terutama ekologi, dalam kaitan dengan perilaku-perilaku manusia, selain faktor-faktor alam, tetapi bagaimana meminimalisir perilaku-perilaku manusia yang berkontribusi langsung pada perapuhan daya dukung bumi secara menyeluruh. Dalam pengertian itu, lalu kita membangun berbagai perspektif teologi untuk melihat ya bagaimana alam tidak harus dikuasai dengan serakah, tapi harus ditata layani. Ya, bagaimana konsep hijau dan keseimbangan itu juga ada di dalam atau didasarkan pada perspektif harmoni dari tatanan ciptaan yang indah, yang baik, yang adil, yang Allah lakukan. Bagaimana Allah dimengerti berdiam juga di antara ciptaannya dan memberikan mandat bukan cuma untuk menguasai tapi untuk menjaga dan memelihara. Di situ lalu gereja-gereja termasuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia selalu alert ketika sebuah tatanan lingkungan ekologi terancam untuk mengalami degradasi daya dukungnya, integritasnya, integrasinya, yang juga akan berdampak pada manusia yang ada di situ, ya, pada perempuan, pada anak-anak, pada masyarakat adat, pada tatanan ciptaan yang lain. Jadi ini aspek-aspek yang terintegrasi, yang terganggu ketika ada intervensi keras terhadap sebuah
kontur lingkungan. Di situ lalu gereja-gereja terpanggil untuk merumuskan sikap spiritual dan perilaku yang terus-menerus menavigasi gereja untuk bukan saja bersuara, tetapi merumuskan juga program-program dan strategi-strategi untuk bekerja sama dengan elemen-elemen yang lain yang peduli, yang concern terhadap keberlangsungan lingkungan. Itu yang menjadi dasar PGI membuat, merumuskan sikap dalam kaitan misalnya dengan apa yang terjadi di Raja Ampat, tetapi pernyataan sikap terakhir itu kan bukan cuma soal Raja Ampat. Ada juga soal Toba Paut Lestari misalnya ya, persoalan di Sumatera Utara yang dinaikkan oleh teman-teman dan warga gereja HKBP dan yang lain-lain yang ada di sana. Ada juga di Pulau Buru, ada juga kita melis banyak sekali wilayah yang harus memperoleh perhatian khusus, ya, perhatian yang adil dan tindakan-tindakan yang bermartabat untuk menggaransi keberlangsungan lingkungan bagi generasi kita selanjutnya. Ya. Tadi yang penting untuk ditekankan bahwa PGI bukan hanya kali ini, bukan akhir-akhir ini, tetapi memang sudah secara berkesinambungan itu menjadi semangat PGI dalam merespons isu lingkungan. Sejauh mana Pendeta Jeki ini sudah berdampak sesuai dengan yang diharapkan oleh PGI? Ya, tentunya tidak semua bisa cepat berdampak ya. Apalagi kalau intervensi-intervensi itu dilandasi oleh yang pertama kerakusan yang tidak ada batasnya, kerakusan yang dilegitimasi oleh aturan yang dibuat, aturan yang dilegitimasi kemudian atau diperkuat oleh faktor-faktor penopang yang menggaransi keamanan, sekuritas dan lain-lain. Ya, itu lalu tantangan untuk mendampingi masyarakat menjadi kerja advokasi yang tidak pernah akan berhenti, ya, tidak pernah akan berhenti. Setidaknya kita bersyukur pada level kesadaran semakin hari dari waktu ke waktu orang semakin sadar, apalagi ketika dia diperhadapkan dengan bencana yang terjadi hampir tiap tahun di negeri ini, baik oleh sebab-sebab alam tetapi juga terkait dengan kontribusi manusia dalam pengelolaan lingkungan dan lain-lain, ya, termasuk industri-industri ekstraktif yang sama sekali tidak adil, tidak berlaku sebagaimana mestinya untuk memelihara lingkungan. Jadi PGI terus-menerus, sebab kerja ini adalah kerja yang tidak pernah selesai, ya. Waktu ke waktu kita bekerja untuk melakukan advokasi terkait dengan hal ini pada level masyarakat, pada level jaringan, tetapi juga pada perubahan-perubahan kebijakan yang diambil. Ya, jadi situasinya memang cukup kompleks ya, Pendeta Jeki. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Bang Abdon. Salah satu kasus yang saat ini disoroti adalah kasus Raja Ampat sebagai salah satu saja dari contoh-contoh itu. Disebut secara eksplisit dalam pernyataan PGI, Raja Ampat. Mengapa kasus ini begitu penting dan apa dampaknya jika suara gereja tidak hadir di sana? Iya, jadi memang Raja Ampat ini memang sangat penting karena Raja Ampat ini kan kabupaten yang kumpulan dari ratusan pulau-pulau kecil. Ya. Jadi dan Raja Ampat ini memang sudah diketahui banyak orang sebagai tempat yang indah. Ya, disebut surga yang ada di dunia. Jadi saya malah merasa ini agak tidak masuk akal. Ada orang yang punya pikiran ngambil tambang nikel dari daerah seindah itu, dari daerah secantik itu. Ya. Jadi menurut saya itu hanya kerakusan lah yang bisa menjadi pendorong itu. Kalau manusia biasa saja, ya, yang kerakusannya mungkin masih sedikit, pasti akan tergetik hatinya untuk tidak menempatkan tambang di situ. Jadi Raja Ampat ini satu kesempatan kita untuk mengangkat banyak masalah. Ya. Nah, Raja Ampat ini tadi pulau-pulau kecil, dia menjadi sangat menarik karena memang hukumnya sangat jelas melarang itu. Jadi ini bukan hanya soal dilarang oleh agama atau dilarang oleh etika atau moral. Jadi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi melarangnya. Tapi
masih bisa. Nah ini masalahnya nih. Jadi bayangkan, kebetulan saya ini ikut merumuskan atau menyusun undang-undang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil pada awal tahun 2000-an itu, ya. Ya, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 27, ya. Kemudian dirubah, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Dan kami waktu menyusunnya itu memperdebatkan, membuat simulasi. Jadi kalau masuk tambang, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Dan bahkan dari hasil simulasi itu menyimpulkan bahwa bahkan pulau kecil yang 2.000 km persegi, artinya 200.000 hektar pun ya nggak boleh ditambang. Ini pulau-pulau kecil di Raja Ampat, katanya Pulau Gak lah, yang itu kan. 60 hanya 6.000 hektar. 6.000 hektar. Ya. Pulaunya. Bukan 200.000 seperti yang disyaratkan paling ini. Jadi, itu memang gak masuk akal. Itu ada tambang di situ, ya. Karena itu termasuk pulau yang sangat kecil, bukan hanya pulau kecil, sangat kecil. Ya. Juga dengan pulau-pulau yang lain. Jadi ini sudah dilarang undang-undang pun masih bisa. Nah, karena itu yang punya masalah seperti Raja Ampat ini sebenarnya bukan hanya Raja Ampat, bukan hanya Pulau Gap. Ada 34 sampai 35 pulau kecil dengan ratusan izin yang sebenarnya ada di pulau-pulau kecil yang 35 ini. Jadi bisa bayangkan ya, pulau-pulau kecil yang merawat karang-karang laut yang indah, ya, yang merawat pesisir dan keanekaragaman hayati yang sangat khas, ya, dikeruk begitu saja, ya. Dan pulau-pulau itu sebagian sudah tenggelam, sudah hilang. Ya. Jadi Raja Ampat ini menjadi sangat penting buat kita, ya, karena ada hubungannya dengan seruan pertobatan ekologis dari PGI. Dan terakhir untuk Tanah Batak, untuk PT Toba Pelestari, seruan dari Eporus HKBP. Dan saya tahu banyak sekali sebenarnya para pendeta di lapangan sudah menyerukan ini, tapi nggak pernah nyampe ke puncak ininya nih. Jadi karena itu saya merasa ini kali ini kita harus sama-sama. Gereja harus hadir di sana. Bukan hanya organisasi masyarakat adat, bukan hanya LSM, ya, bukan hanya akademisi, ya, karena tidak ada pilihan lain. Ya. Yang menderita itu jemaat gereja juga, walaupun mereka masyarakat adat, walaupun mereka anak-anak, mereka perempuan. Ya. Dan bahkan menurut saya PGI harus mengajak juga teman-teman dari agama-agama lain, dari Islam, ya, dari Hindu, dari Buddha. Ini adalah masalah besar. Jadi krisis ekologis ini sebenarnya persoalan paling besar, paling tinggi sekarang di dalam pergulatan kita sebagai manusia. Jadi nggak ada pilihan lain. Gereja harus hadir di setiap tempat yang mengalami penghancuran ini. Baik, terima kasih Bang Abdon. Kita kembali ke Pendeta Jeki. PGI menolak perusakan alam demi investasi, tapi sebagian masyarakat masih melihat investasi tambang sebagai lambang sebuah kemajuan di suatu wilayah seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa justru rakyatlah yang membutuhkan kehadiran tambang. Bagaimana Pendeta Jeki menanggapi ini? Apa yang sering dilupakan ketika industri ekstraktif dijustifikasi atas nama investasi? Ya, saya punya pengalaman banyak jalan ke wilayah-wilayah seperti itu. Dan punya pengalaman bagaimana rakyat ditundukkan mulai dari dalam pikiran. Dengan jargon-jargon kemakmuran, dengan jargon-jargon establishment kehidupan, dengan standar-standar dan ukuran-ukuran kehidupan yang sesungguhnya sangat semu. Kerja misalnya, menjadi karyawan perusahaan misalnya. Orang yang cuma nelayan, ya, orang yang cuma petani, seketika status sosialnya, image di dalam masyarakatnya naik ketika dia karyawan. Sekalipun karyawan rendahan dan hasilnya belum tentu lebih besar dari pekerjaan sebagai nelayan misalnya. Ya, jadi
hal-hal ini di dalam realitas kemasyarakatan kita sangat-sangat mudah untuk dipelintir, sangat-sangat mudah untuk dimanipulir, ya. Dan ya profiling media tiba-tiba mengangkat, ya, ini persetujuan masyarakat dan lain-lain. Tapi ini kan harus kita ya lihat betul-betul apakah persetujuan itu datang dari sebuah sosialisasi yang sangat jelas dan berimbang di awal. Ya. Nah, kadang-kadang orang disodori kontrak. Oh, iya. Dan kontrak itu hurufnya kecil-kecil dan bukunya tebal-tebal dan masyarakat tidak terbiasa untuk didampingi membaca kontrak. Mereka sign saja kontrak karena di sampingnya duit miliaran sudah ditaruh. Mereka tidak pernah melihat duit cash miliaran misalnya. Dan setelah itu selesai. Dan mereka bahkan tidak punya kapasitas memanage uang cash secara miliaran. Karena itu kita lihat di wilayah-wilayah tambang baru tiba-tiba orang menjadi sangat konsumeristis dalam 1 tahun dan setelah itu betul-betul jatuh miskin. Ya. Saya pernah orang antar di masyarakat Lingkar Tamban tiba-tiba ngantar saya dengan mobil yang dia tidak bisa nyetir. Ya. Lalu hampir tabrakan kami di jalan. Saya bilang ini mobil siapa? Mobil saya. Supirnya tidak masuk. Dan saya cek-cek dari mana ya perusahaan datang dan langsung kasih mobil. Untuk orang masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat ekonomi, mobil itu simbol kemewahan. Sekalipun itu Avanza bekas yang dikasih. Jadi bagaimana proses penundukan itu, ya, proses manipulasi itu dilakukan di dalam kesadaran orang untuk melihat itu. Betul bahwa ada juga ya yang membantu dengan CSR dan lain-lain, tapi kita harus membentangkan sejak awal di dalam analisa mengenai dampak lingkungan, analisa mengenai dampak sosial, ya, untuk masyarakat bisa mengambil bagian di dalam proses itu. Bukan masuk dan oke, ambil jadi karyawan dan sebentar mereka kan membela perusahaan dan lain-lain. Itu banyak terjadi di berbagai tempat yang lain. Sekali lagi, ini bukan untuk ya mendiskreditkan mereka yang mendukung juga, masyarakat yang mendukung juga. Yeah. Karena bagaimanapun juga mereka yang memperoleh penghasilan dari itu, ya. Tetapi mereka harus dibantu, didampingi untuk punya pemahaman yang komprehensif, yang holistik, bukan saja tentang hari ini, tapi tentang jangka waktu yang panjang. Ya, karena ya perusahaan-perusahaan ekstraktif kan tidak selamanya dalam hidup mereka. Mereka punya generasi ke depan dan lain-lain. Dan saya rasa di situ tugas dan tanggung jawab lembaga keumatan, terutama gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah Lingkar Tambang untuk membantu mendampingi di dalam literasi industri ekstraktif dalam kaitan dengan dampak ekologi, dengan dampak sosial, dan lain-lain. Kita akan menuju ke Bang Abdon ya, Bang. Ya. PGI dalam seruannya mendesak penerapan prinsip free, prior, and informed consent atau persetujuan di awal tanpa paksaan oleh semua industri tambang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Jeki. Seberapa sering prinsip ini dilanggar di lapangan dan bagaimana pengalaman masyarakat adat saat menyangkut hal ini? Ini sebenarnya free, prior, and informed consent itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut padiatapa, itu yang intinya sebenarnya pesannya itu adalah masyarakat adat itu tidak anti pembangunan. Tapi apapun yang masuk dari luar di wilayah kami, maka kamilah yang harus pertama diberikan informasi tentang rencana itu, kemudian dibahas apa manfaat dan kemungkinan negatifnya, dan kemudian merekalah yang memutuskan apakah proyek itu boleh jalan atau tidak. Ya, mereka bisa mengatakan ya atau tidak. Justru persoalan hari ini seperti yang disampaikan oleh Pendeta Jack itu, karena itu tidak pernah dilakukan. Jadi hak atas free, prior, and informed consent itu bagian dari hak menentukan nasib sendiri. Dan itu adalah hak yang memang diterima oleh
seluruh dunia sebagai suatu hak yang harus dilakukan oleh siapapun yang masuk ke wilayah adat, khususnya di masyarakat adat ya. Nah ini yang tidak dilakukan. Nah karena itu tidak dilakukan, maka masyarakat adat jadi korban dari industri ekstraktif, bukan penerima manfaat. Karena mereka tidak pernah menjadi bagian dari proses menentukan itu. Karena itu mereka jadi korban. Jadi bisa bayangkan, ini industri ekstraktif ini, kan intinya itu wilayahnya masyarakat adat itu jadi tempat pengambilan atau tempat eksploitasi bahan baku untuk industri di tempat yang jauh. Yang lain. Jadi kalau dulu industrialisasi awal Eropa, ya bahan baku dibawa dari Nusantara atau dari seluruh dunia, tapi kan pabriknya di Eropa, dikapalkan. Nah sekarang dengan hilirisasi industri nikel misalnya, pabriknya ada di dekat-dekat. Jadi daya ekstraksinya besar sekali. Ya. Sementara FPIC-nya yang disyaratkan oleh internasional justru tidak dikerjakan. Karena itu, ya, hilirisasi industri nikel ini Smelter di mana-mana. Smelter di mana-mana, jadi skalanya menjadi sangat besar. Dan ini sebenarnya bentuk dari pemusnahan kehidupan kalau di masyarakat adat. Kenapa? Masyarakat adat itu ratusan ribuan tahun hidup dari alam. Ya. Makanan ada di situ, obat-obatan ada di situ, papan ada di situ, bahan bangunan ada di situ. Tiba-tiba diinvasi oleh industri ekstraktif seperti nikel, emas, batu bara. Gak bisa mereka melawan. Ya. Gak berdaya. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang oleh internasional dikatakan ini gak boleh terjadi lagi. Harus ada kewajiban negara, kewajiban perusahaan untuk menerapkan free, prior, and informed consent. Dalam kasus Raja Ampat itu tidak terjadi. Dalam kasus Wawoni nggak terjadi. Dalam kasus hampir seluruh pertambangan-pertambangan di Indonesia tidak mengerjakan itu secara benar. Ya. Dan itulah sumber masalah kita hari ini. Jadi pemerintah sebelum memberikan izin harus menjelaskan semua ini. Nikel itu apa? Ya, kalau mau diambil caranya seperti apa saja nanti yang bisa terjadi, gitu ya. Nah, itu nggak dilakukan. Jadi, itu yang disebut kenapa harus ada informasi di awal. Termasuk bukan hanya yang indah-indahnya. Kan kalau sekarang ini perusahaan masuk ke masyarakat adat yang diceritakan, nanti anakmu akan jadi pegawai. Nanti akan ada beasiswa. Nanti ada. Jadi yang indah-indahnya saja yang disampaikan. Tidak disampaikan bahwa di balik keindahan itu, CSR dan lain-lain itu, sebenarnya ada metode ekstraksi yang menghancurkan seluruh sumber penyangga kehidupan mereka. Dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Ya. Jadi itulah masalahnya. Ya. Ya. Dalam situasi seperti nggak berdaya seperti itu kenapa kita selalu serukan gereja harus hadir di sana, LSM harus hadir di sana, akademisi harus di sana. Kalau kita tidak hadir, ya, maka tidak akan ada yang hadir karena di tempat-tempat terpencil itu hanya perusahaan yang punya sumber daya untuk hadir, gitu ya. Jadi kita sedang membiarkan bukan hanya alamnya yang bangkrut, masyarakatnya juga punah. Dan perusahaan itu tahu bagaimana memanipulasi cara berpikir orang di tempat terpencil dengan kekayaan materi dan sebagainya. Dan satu hal yang penting ya, di banyak industri ekstraktif yang dapat gaji besar itu adalah para ahli ilmu sosial, para antropolog, karena mereka digaji untuk memanipulasi, ya. Proses-proses di masyarakat untuk mau ini. Ya. Jadi ini pertobatan ekologis dan pertobatan sosial ini juga kita serukan ini ke para peneliti atau para ahli-ahli sosial. Karena mereka banyak dimanfaatkan oleh perusahaan di dalam menaklukkan masyarakat di kampung-kampung. Betul. Bisa saya tambah situ? Ya boleh, silakan Pak Jaki. Ya ada ini contoh-contoh real ya. Salah satu hal yang selalu dikelola dan tanpa sadar masyarakat tunduk, ya,
ketika pada mereka diintroduce kesejahteraan versus kemiskinan. Ya. Orang dibilang miskin dan dijustifikasi terus-menerus bahwa dia miskin, wilayah itu miskin, sekalipun sumber dayanya sangat banyak. Ya. Dan standar-standar kesejahteraan itu seperti ini di tempat lain. Ya. Ketika dia terperangkap di dalam imajinasi kemiskinan, maka dependensinya akan terkoyak. Dia akan menggantungkan diri pada tawaran yang diberikan sekalipun secara instan. Karena kamu miskin, maka strategi untuk mensejahterakan kamu adalah seperti ini dan ini bisa cepat. Dan itu cepat sekali diterima. Artinya kondisi mental, spiritual juga harus diadres. Di situ lalu menjadi penting bagaimana gereja ada ya untuk mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat untuk meneguhkan apa yang seharusnya kokoh sebagai martabat, sebagai integritas, tetapi juga visi kehidupan ke depan seperti apa. Sehingga tidak gampang patah ketika datang tawaran-tawaran seperti itu dan orang diiming-imingi untuk menjadi sejahtera, dan kesejahteraan tidak ditentukan secara partisipatoris. Kesejahteraan ditentukan oleh dia yang punya modal, dia yang punya kuasa. Dan ini kan yang betul-betul melukai, dan itu yang kemudian menjadi soal di berbagai tempat, bagaimana penundukan dilakukan di wilayah-wilayah yang literasinya terbatas dan kontrol publik. Ya, kalau itu dibikin di wilayah-wilayah yang di mana banyak aktivis dan lain-lain, tapi ini kan kadang-kadang di wilayah-wilayah remote. Yang orang mau ke sana aja mikir-mikir ya untuk dampingi. Misalnya. Akhirnya ya sudah, jalanlah seperti itu, nanti kita mitigasi dampak. Ya, tapi sejak awal nggak terjadi. Saya kira di sini lalu sekali lagi kita mendorong misalnya lembaga-lembaga keumatan dan terutama gereja untuk hadir di situ. Jangan lupa gerakan oikumenes itu berdiri pada moto dan perspektif oikos dan menein. Rumah bersama yang kita tinggali itu bukan semata-mata tubuh organik. Tapi rumah bersama yang kita tinggali juga, di dalamnya ada relasi-relasi fungsional yang saling menghidupkan dan merawat kehidupan. Sehingga kalau bumi, lokasi dalam skala macam-macam seperti itu, terganggu keseimbangan dan rusak, maka oikos yang kita diami secara bersama-sama tinggal juga itu rapuh dan terganggu. Jadi apakah ada indikasi bahwa industri itu sengaja memilih wilayah yang terbelakang dan sengaja membuat itu tetap terbelakang gitu? Tidak semua. Ya. Sekarang dalam perkembangan yang kemudian juga industri-industri banyak yang sadar, yang baik ya, bahwa ada kontrol global dalam kaitan dengan itu. Ada juga mereka akan bertarung untuk masa depan dan usahanya kalau sampai itu hancur dan rusak. Ya. Jadi kalau kontrol masyarakat global itu semakin terbuka dari waktu ke waktu. Jadi ada industri-industri juga yang memenuhi syarat. Saya juga temukan ya dalam kunjungan saya ada yang keren, bagus, ya mitigasi sosialnya bagus, mitigasi lingkungannya bagus, recovery-nya bagus. Ya, yang banyak ini yang kita kritisi ini yang melanggar ya betul-betul melakukan manipulasi sejak awal sosialisasi di tengah masyarakat sampai ketika mereka tinggalkan tempat itu tanpa pertanggungjawaban dengan kolam yang besar-besar dan masyarakat lokal betul-betul terpuruk. Baik, melanjutkan hal ini, Pendeta Jeki, PGI menyerukan kepada gereja-gereja untuk menjadi pemimpin sekaligus teladan dalam pertobatan ekologis. Apa saja bentuk pertobatan ekologis yang bisa dipraktikkan secara konkret oleh gereja-gereja? Ya, ini kan sifatnya seruan moral. Ya. Tapi di dalam gelombang kerakusan dan kepongahan seperti ini, seruan-seruan moral itu hampir tidak bergaung lagi, begitu ya. Orang menikmati itu ya sebagai ya sesuatu yang ya lembaga-lembaga agama bicara begitu. Saya malah mendorong untuk melangkah lebih jauh ke situ. Kita harus masuk dalam advokasi yang konkret. Ya, mobilisasi.
Ya, gereja-gereja harus mendampingi langsung di basis bagaimana literasi dilakukan, bagaimana penguatan masyarakat adat, bagaimana pendampingan supaya mereka memahami hak berdasarkan undang-undang, bagaimana kontroversi undang-undang dilakukan. Pada level menengah, mereka harus menginisiasi pembentukan jaringan yang peduli kepada dan mendampingi masyarakat di bawah. Pada level atas, mereka harus bekerja dengan jaringan untuk mendorong perubahan-perubahan undang-undang yang tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat adat misalnya. Tapi gereja pada dirinya ke dalam ketika kita bicara pertobatan ekologi, kita bicara tentang keseimbangan. Keseimbangan terhadap kerakusan. Karena itu kita bicara spiritualitas ugahari. Menahan diri. Menahan diri untuk tidak mengambil dan meraup lebih. Menahan diri untuk tidak rakus. Ya. Menahan diri tetapi sekaligus kita berbagi. Dan solider. Solidaritas liberatif, solidaritas yang membebaskan dan mentransformasi itu harus menjadi prinsip-prinsip di dalam apa yang dikatakan pertobatan ekologi. Kita solidar dengan alam yang terpuruk, kita tidak menambah kehancurannya, ya, tapi sekaligus kita mentransformasi. Ya, kita mentransformasi, kita memulihkan. Ya, gereja terpanggil sebagai healing community, ya, komunitas penyembuh bagi manusia dan alam yang didiami. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan menjadi gereja yang konsumerisme, gereja yang cair, yang selalu memberi diri di dalam kepedulian dan mendorong umat untuk peduli dengan yang ada di sekitar, untuk menjaga tatanan yang seimbang dan harmoni. Ya, untuk tahu bahwa apa yang kita ambil juga adalah bagian dari apa yang orang lain mesti dapat, begitu. Jadi ini hal-hal yang kedengarannya klise, ya, tapi kita bisa mencoba dari tindakan-tindakan kecil yang dirumuskan bukan pada tataran konseptual, retorika dan liturgi, ya, tapi diprogramkan. Kalau gereja secara institusional ada keberpihakan, anggaran dan program yang harus dibuat, ya. Tapi juga para pelayan harus mengembangkan kapasitasnya untuk inline masuk di dalam dinamika seperti itu dan juga dalam kerjasama dengan umat. Ya, gereja jangan juga menegasi masyarakat adat. Ya, kadang-kadang juga ini yang membuat menjadi semakin runyam ketika kita menganggap masyarakat adat ini tidak agamis. Ya. Padahal konsep-konsep kelestarian, harmoni, dan lain-lain, ya, keutuhan dengan alam dan lain-lain, itu adalah diwariskan oleh masyarakat adat, nilai-nilai adat yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita masuk memperkenalkan misalnya sebuah tatanan agama yang baru, tapi tidak berdasar pada konsep holistik yang harmonis. Misalnya konsep yang paradoks misalnya. Ini juga menjadi otokritik setiap saat, ya. Untungnya, ya, sejak sekian dekade terakhir pertobatan ekologis itu digaungkan di kalangan kekristenan, ya. Awal karena kekristenan dan Judaism yang menafsir Kejadian 1, ya, ambil dan kuasailah. Nah, itu dianggap sebagai sandaran historis bagi meraup dan berkembangnya kapitalisme yang tapi kemudian dilihat bahwa Kejadian 2 itu juga ada. Peliharalah aman itu. Jadi mengambil dan memelihara itu harus diseimbangkan. Karena itu kita terpanggil sebagai penata layan untuk melayani. Untuk melayani secara fungsional, bukan menguasai. Saya kira itu perspektif dan prinsip-prinsip di dalam keadilan ekologis atau pertobatan ekologis. Iya. Hal itu yang harus selalu diingat oleh gereja bahwa kita adalah penata layan, bukan penguasa alam. Bang Abdon mungkin mau menambahkan? Ya, jadi memang saya ini selalu mengajak gereja untuk terus berdialog. Karena kehidupan kan kita juga isinya dunia ini kan kayak yang lain. Ya. Nah, kalau di masyarakat adat itu kan memang kenapa dia selalu dianggap berbeda dengan yang lain? Karena ada 5 yang selalu dia rawat. Keterhubungannya, connectedness, satu dengan Sang Pencipta. Ya, bisa saja itu memang itu disebutkan dengan berbagai istilah. Tapi Sang Pencipta itu sangat penting bagi masyarakat adat. Karena itu dia adalah manusia yang sangat spiritual.
Ya. Nah yang sering itu kan sebenarnya penyebutan-penyebutan sering jadi konflik. Tempat keramat. Iya menurut saya itu nggak perlu. Ya. Itu yang harus dikomunikasikan. Jadi tetap menyembah Tuhan dan menjaga tetap terhubung dengan Tuhannya, ya, dengan berbagai istilah yang dipakai. Yang kedua, ya, yang mungkin ini juga sering membuat masyarakat adat itu dianggap tidak selalu ngomong leluhur. Padahal agama juga selalu menekankan itu. Jadi masyarakat adat itu memang selalu bicara masa lalu lewat leluhur, karena itu jati dirinya di situ. Karena itu kadang-kadang merasa masyarakat adat itu martabatnya kan tinggi sekali karena tadi itu dia selalu menghubungkan dirinya dengan leluhur. Bahkan merasa leluhur itu jasadnya saja yang mati, tapi sebagai suatu roh semangat dia masih bersama kita. Karena itu dia selalu berkomunikasi. Yang ketiga, connectedness yang ketiga nih, keterhubungannya ini dengan alam. Nggak bisa. Jadi nggak merasa masyarakat itu lebih tinggi dari alam, dia bagian dari itu. Mungkin di sini juga yang sering konfliknya, ya. Mungkin lewat gereja, mungkin perlu ditata ini, dialog dengan masyarakat adat, bagaimana memaknainya. Ya. Yang keempat, tentu saja dengan sesama manusia. Karena itu, ini kan sudah berkembang di Tanah Batak, misalnya karena saya suku Toba, sudah ada Dalihan Natolu. Kalau kita pergi ke ini ada lagi nanti sistem sosial. Jadi sistem sosial itu dibangun sedemikian rupa untuk merawat harmoni itu, gitu ya. Dan yang kelima, ya, masyarakat adat itu memang punya kekhasan. Dia merasa dunia ini nggak dihuni oleh dia saja. Ada dunia lain, ada makhluk lain yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gitu ya. Nah, tapi orang sering mengatakan, oh itu penyembah berhala, penyembah ini. Tidak, hanya memberikan tempat. Karena itu tempat itu harus disediakan untuk semua makhluk itu. Mereka sudah ada di sana. Jangan ambil hak orang lain, kira-kira begitu. Jadi, nah inilah yang menurut saya menjaga itu. Nah, tapi kan kondisinya masyarakat adat ini kan menjaga itu kan mereka sering jadi korban ini. Jadi karena memang tadi tuh industrialisasi yang hampir 300 tahun, 250 sekian tahun ini menempatkan masyarakat adat itu sebagai sumber bahan baku. Ya. Jadi dia sangat rentan di situ dan sebagai sumber bahan baku, ya, dia dianggap tidak ada. Jadi kolonialisme kan berkembangnya dari situ. Ya, jadi kalau saya mengatakan itu, ini mungkin yang harus kita terus diskusikan. Jangan merasa bahwa kita sudah tahu sama tahu, belum tentu. Ya, pasti banyak hal yang belum diketahui gereja tentang masyarakat adat. Banyak juga yang belum diketahui masyarakat adat dengan gereja. Karena itu dia selalu memperkaya dirinya, gitu ya. Jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan, ya, ke depan. Saya kira di level percakapan lembaga oikumene global, ya, selevel WCC, perspektif imago Dei manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu sudah dipercakapkan lebih luas untuk melihat ciptaan lain juga adalah imago Dei. Pohon juga imago Dei. Ciptaan-ciptaan yang lain, alam juga adalah gambar dan rupa Allah. Dan saya kira sangat dalam dan mendasar percakapan itu kalau kita melihat pada konsep-konsep mistisisme Kristen dan Judaism seperti di Kabbalah dan lain-lain. Alam sakral. Alam sakral. Karena betul. The Holy berdiam di antara malam. Itu yang masyarakat adat bilang tempat keramat dan lain-lain. Sebenarnya mau bilang bahwa sesuatu yang melampaui kita berdiam di antara kita. Dan salah satu sumber problem kita dengan industri ekstraktif yang masif ini, karena kita tidak menaruh lagi bumi kita ini sebagai sesuatu yang sakral. Ya, jadi kalau dalam bahasa Batak, badiado tanoi, kudus tanah itu. Tapi lama-lama tidak kudus lagi. Ya, dianggap itu hanya barang barang biasa saja. Nah, kalau itu bisa kita kembalikan sama-sama, saya yakin kita bisa selamat nih. Ini menarik karena baik Pendeta Jeki maupun Bang Abdul sama-sama menyebutkan relasi masyarakat adat dengan alam, harmonisasi mereka dengan alam, lalu kaitan dengan leluhur ya. Karena sepertinya kekristenan itu mungkin karena ajaran kolonial menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan leluhur, dengan alam itu bertentangan dengan kekristenan gitu, sehingga harus diberantas. Jadi segala sesuatu yang modern yang hanya ada di Alkitab itu yang
harus dipertahankan. Itu Kalau kita bagaimana seharusnya? Nah ini penting banget ini supaya ini kalau kita terputus dengan leluhur, maka memang kita akan mudah dijajah. Jadi kalau kita menguatkan diri dengan leluhur, maka sebenarnya kita akan lebih tahan menghadapi tantangan apapun. Ya, itu keyakinan saya dari dulu. Ya, itu. Jadi bagaimana gereja menempatkan situasi relasi masyarakat adat dengan leluhur dan alam semesta itu? Ya, mesti bahwa Allah bekerja dalam sejarah, Allah bekerja lewat leluhur. Ya. Alkitab Perjanjian Lama selalu bilang dan ingatkan Israel dalam perjalanannya, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah yang membawa. Orang selalu direfer balik. Bahwa proses hari ini ada perjalanan panjang sebagai sebuah jalan kehidupan yang tidak lahir begitu saja. Dan celaka karena kita melakukan desakralisasi dan sebaliknya kita melakukan materialisasi terhadap sakralitas alam. Ya, karena itu ya ambil sesukanya, rampok sesukanya, karena kita penguasa. Kejadian 1. Kan? Nah, karena itu bagi saya sebenarnya dalam kaitan dengan isu ekologi dan panggilan gereja-gereja, mestinya kita sudah tuntas. Pada perspektif teologi, kita sudah bicara Allah di atas bumi, Allah di tengah bumi, Allah di bawah bumi. Ya, pertobatan ekologis itu sudah terjadi di dalam narasi-narasi dan diskursus-diskursus teologi yang panjang. Karena itu kita kenal, ada green theology, kita kenal, ada environmental stewardship dan macam-macam. Ya, ada, itu sudah panjang sekali begitu. Ya, jadi tapi kerakusan kita juga semakin panjang dan semakin lebar karena itu kita menyangkali sejarah, menyangkali apa yang ditaruh oleh para leluhur dan lain-lain. Ya, itu yang kearifan-kearifan lokal itu sangat-sangat luar biasa. Ketika orang bilang tempat keramat, karena ada di situ sesuatu yang dikeramatkan, karena ada di situ roh-roh leluhur. Ada sesuatu yang melampaui manusia yang mereka mau bilang, yang tidak tinggal di luar kemanusiaan kita, tapi tinggal di dalam kemanusiaan kita, bersama kita dan mengawal kita. Itu kan juga yang kemudian kita akui. Allah yang berdiam di antara kita. Ya. Tuhan yang dwell into His creation or her creation. Nah, ini yang kita harus menghidupi itu, dan saya kira itu in line dengan apa basis-basis kearifan lokal kita yang kita harus dan gereja bertanggung jawab untuk punya peran yang luar biasa untuk terus mengawal itu, menghidupinya dan merayakannya setiap saat merayakannya. Nah, itu saya senang gereja Toraja baru saja HUT-nya keberapa kemarin 70-an sekian, ya Menteri Kehutanan ke sana. Saya nggak bisa ke sana, Pak Sekum pergi. Ya, betul. HUT itu dilakukan, HUT Gereja Toraja dilakukan di tengah alam, di hutan. Pesta hutan. Pesta hutan. Ya. Tahun lalu mereka bikin pesta sungai. Itu model pertobatan ekologis yang bagaimana mengembalikan, menampingi, menavigasi umat untuk kembali melihat bahwa mereka adalah bagian dari alam. Bahwa alam juga adalah Imago Dei. Baik, sahabat PGI, kita akan melanjutkan ke pertanyaan kita selanjutnya. Ini untuk Pendeta Jeki dan Bang Abdon. Bagaimana peluang membangun aliansi strategis antara gereja, masyarakat adat, dan gerakan lingkungan ya? Karena seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ini tidak bisa hanya melibatkan 1-2 pihak, tetapi kerjasama antar banyak pihak. Bagaimana Pendeta Jeki? Ya, peluang itu memang harus kita buat. Ya, ini kan sudah mandat kita, dan karena itu kita harus meng-create kerja-kerja berjejaring. Peluang dalam perspektif kesempatan itu ada saja, di mana-mana ada masyarakat, ada di mana-mana ada Bang Abdon yang dari Aman misalnya, di mana-mana ada. Nah, itu yang selalu saya katakan, gereja-gereja mulai pada level lokal ya. Dia harus punya peta, dia harus punya directory terhadap isu-isu itu, siapa mitra strategis yang ada di lokal, regional, baru nasional, baru internasional. Sehingga ketika dia mulai bekerja, ada kampus di situ yang punya concern terhadap itu.
ada mungkin NGO di situ, ya pemerintah juga adalah mitra, ya, dalam perspektif dan ini yang mereka juga punya concern terhadap keberlangsungan lingkungan dan lain-lain, ya, pada bidang biro dan segala macam-macam. Gereja harus mulai berinisiatif dan proaktif untuk pergi dan cari, ya, dan menemukan siapa mitra strategis. Kita tidak bisa tunggu dihampiri. Dia harus datang untuk membilang concernnya begini, apa yang diamati begini, dan apakah kita punya silangan program yang sama, kita punya silangan perhatian yang sama, bagaimana kita bisa bekerja sama. Ya, ini kan sekarang orang bekerja jejaring itu menjadi tren saat ini. Ya, kalau kita berpikir bahwa kita bisa lakukan semua, enggak. Kita enggak punya kapasitas dalam banyak hal, ya. Karena apa? Banyak pelayan hamba Tuhan disiapkan hanya untuk berkhotbah, hanya untuk pastoral, hanya untuk pendidikan. Tapi advocacy, ya, mediator, fasilitator itu bidang ilmu yang orang pelajari khusus, orang latih diri dengan khusus. Ya kalau dia tidak punya kapasitas itu jangan, ya apa? Ya karena saya gereja, ini yang saya katakan kadang-kadang kita terjebak pada sindrom juru selamat, savior syndrome. Kita pikir kita bisa bikin semua, ya. Mandat kita besar sekali, tapi scoring kapasitas kita tidak punya. Ya oke, mandat kita untuk merubah dunia ini. Tapi kapasitas untuk merubah lingkungan aja nggak bisa yang di sekitar kita. Karena itu butuh jejaring. Dan tersedia di jemaat, mulailah warga jemaat itu ada banyak sekali orang yang mampu, yang punya jaringan, yang lain-lain. Kita mulai data resources yang kita punya, pooling resources, ya, kumpul sumber daya dan lain-lain, kita bikin pendataan, lalu mulai kita bikin skema untuk menggerakkan sumber daya yang gereja punya, mulai dari dalam jemaat. Kalau tidak ada, dia mesti bikin pemetaan lingkar kedua. Di lingkungan yang lebih luas, siapa sumber dayanya? Oh, ada kampus. Oke, lebih luas lagi. Jadi saya kira ini prinsip pengelolaan jaringan sebenarnya, tetapi satu hal bahwa banyak orang punya concern yang sama. Dan kita akan bertemu di situ. Butuh sikap yang proaktif dari gereja-gereja untuk mulai. Baik, silakan Bang Abdul. Ya, kalau dari saya sebenarnya sih pengalaman pribadi saya membuktikan bahwa misalnya gerakan masyarakat adat nggak bisa dipisahkan dari pastor-pastor progresif di Kalimantan Barat, dari pendeta-pendeta progresif di Maluku termasuk beliau ini. Jadi saya mengenalnya bukan karena ketua umum PGI, ya, karena sama-sama berjuang untuk menyelamatkan Haruku dari tambang, menyelamatkan Aru dari macam-macam. Jadi memang sudah terjadi pekerjaan itu. Jadi apa namanya? Saya aktif terlibat untuk menyelamatkan Tanah Batak dari perusakan Toba Palplestari. Di sana ada pendeta Jurito Sirait. Jadi sebenarnya ini menurut saya, ya, tapi itu kan baru individu-individu, belum terinstitusi. Jadi ketika saya misalnya, saya ini kan agamanya Katolik bukan Protestan, ya, tapi oleh PGI diminta dulu di Komisi Lingkungan supaya bisa mulai berkomunikasi tentang masyarakat adat dan isu lingkungan. Ya kan? Puji Tuhan sekarang sudah ada komisi, Pokjanya sudah jadi ada masyarakat adatnya. Ya. Yang dulu agak-agak hati-hati ngomongin itu katanya. Nah sekarang sudah enggak. Jadi maksud saya ini terus berkembang. Tiba-tiba ada komisi Papua. Dia bilang, karena Bang Abdon 4 tahun terakhir ini bolak-balik ke Papua terus, tolong bantu di komisi Papua, ayo. Terus saya ingatkan, tapi masih ingatkan saya Katolik, gak ada, ini masalahnya bukan soal itu. Ada tiga Katolik di Komisi Papua, Beka, Adriana, Ibu Adriana, Beka. Artinya apa? Sudah mulai bahwa persoalan-persoalan ini yang mempersatukan kita. Dan kalau ini terus kita perluas, ya, saya sebenarnya lebih optimistis, ya. Walaupun saya tahu rejimnya lagi tidak, dari sisi pemerintahan kita agak berat, ya. Tapi saya yakin kalau kita saja saling memperkuat satu sama lain,
ya kita akan bisa melakukan banyak hal. Dan menurut saya lewat podcast ini justru menyerukan itu, ya, supaya para aktivis masyarakat adat di lapangan, para aktivis lingkungan di lapangan, dengan para pendeta atau pengurus gereja di tingkat tapak sana juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Jakarta ini. Kita pasti akan selamat, dan pasti banyak yang bisa kita selamatkan kalau kita bekerja seperti itu. Ya, saya lihat teman-teman di Sulawesi Utara di ujung sana itu, ya, teman-teman dari UKI di sana dengan para aktivis luar biasa. Jadi sebenarnya sedang bangkit, ya, ini, ya. Saya sebenarnya dalam soal itu sangat optimis bahwa kita akan melakukan pembaruan besar-besaran ke depan. Tadi baik Bang Abdon maupun Pendeta Jeki sama-sama menyebutkan bahwa pendeta harus tidak hanya seolah melihat ke langit atau berkhotbah saja, tapi juga harus melihat ke bumi. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Jeki? Ya, karena tugasnya itu, ya. Pendeta melayani kehidupan di bumi. Iya. Bagaimana supaya semangat itu lebih dihidupi, bahwa mereka punya peran untuk juga melihat kehidupan di sekitar mereka gitu, bukan cuma sekedar seperti tadi Savior Syndrome gitu. Iya, itu sangat tergantung pada karakter gerejanya juga. Begini, ketika kita bicara gereja, kita bicara 3 pilar. Kita bicara institusi, pilar institusi. Kita bicara pilar pelayan, kita bicara pilar umat. 3 ini scoringnya harus sama. Pelayan bisa punya seperti tadi, ya, sikap proaktif, militansi yang tinggi. Tapi dia terikat pada institusinya. Kadang-kadang di gereja tanya, sudah ada program belum? Sudah ada rencana strategi belum? Kalau belum ada enggak? Kadang-kadang mereka bilang, aduh, nanti ribut-ribut sendiri, institusi terganggu, mutasi. Ya. Jadi itu kadang-kadang itu real di ini. Jadi kadang-kadang institusi sudah, tata gerejanya kan mereka bikin, ajaran gereja disusun, program, visi misi, segala macam-macam terkait dengan institusi. Ya. Sudah ada concern terhadap lingkungan, bla 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 bla, tetapi eksekusinya, agennya lemah. Ketika kita scoring, wah pendetanya tidak punya perspektif untuk memikul tanggung jawab institusi. Harus ada in-house training untuk itu. Sementara di umat juga, soalnya lain lagi. Jadi ini proses dialektis untuk penguatan 3 pilar ini terus menerus. Kita harus scoring terus menerus sehingga ketika gereja menetapkan, bukan saja pada level pengakuan iman, ajaran gereja, tapi biasa saya cek sampai pada level program dan keberpihakan anggaran. Kalau institusi, ya, kadang-kadang hilang di situ, ngocehnya banyak di atas, tapi ketika sampai di program, nggak ada. Padahal eksekusinya di situ. Ya. Lalu kemudian ke para pelayannya, ya, punya kapasitas atau tidak untuk bersinergi dengan apa yang sudah ditetapkan institusi, tapi juga di umat, konsolidasi umat bagaimana untuk mendukung, untuk mensupport, dan untuk mengambil bagian secara partisipatoris di dalam hal itu, saya kira. Baik, terima kasih Pendeta Jeki. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Bang Abdon dan Pendeta Jeki. Jika hanya punya 1 menit untuk bicara kepada umat Kristen dan bangsa Indonesia secara umum tentang relasi manusia dan bumi, apa yang ingin Pendeta Jeki dan Bang Abdon sampaikan? Saya yang tadi, ingatlah bahwa bukan cuma kita manusia, imago Dei, gambar dan rupa Allah. Tapi juga alam di sekitar kita. Allah berdiam di situ. Ya, bagian dari keutuhan ciptaan. Ya, karena itu, baik manusia maupun alam di sekitarnya adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Saya kira itu yang harus dibentangkan di dalam operasionalisasi, intervensi dan tindakan kita sebagai manusia di tengah alam di sekitar. Baik, terima kasih. Silakan Bang Abdon. Ya, kalau bumi ini sebenarnya sudah dieksploitasi, diekstraksi sepanjang sejarah industrialisasi. Dan kita sekarang sedang berhadapan dengan dampak dari industrialisasi dengan sistem pengerukan yang terjadi lebih dari 250 tahun. Karena itu menurut saya sudah saatnya kita semua kembali ke akar. Kembali ke kampung kita masing-masing, merawat dan menjaganya dengan tangan kita, dengan pengetahuan yang kita punya, dan tentu saja
dengan kearifan yang sudah dititipkan leluhur kita untuk kita semua. Saya sangat yakin ya, bahwa kita diberikan pengetahuan yang cukup untuk menjaga bumi ini. Ya. Sayangnya kita sering lebih tergoda melihat di tetangga kita, tidak melihat apa yang ada di rumah kita. Ya, kita lebih yakin yang dikatakan orang lain bahwa kita miskin. Tapi saya yakin kita tidak miskin. Mentalitas kita yang dimiskinkan sehingga kita nggak bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Jadi untuk para aktivis, ya, baik itu di kalangan gereja, di masyarakat adat, ya, gerakan lingkungan hidup, ya, harus sama-sama untuk bekerja bersama di semua tingkatan lah ya, di kampung, di kota, nasional, dan juga di internasional. Ya, jadi nggak ada pilihan lain selain kita bekerja sama untuk menghadapi situasi hari ini. Baik, terima kasih. Bang Abdon, Pendeta Jaki, terima kasih karena sudah bersedia hadir dan berbagi dalam PGI Talks. Sahabat PGI, kiranya apa yang sudah kita perbincangkan dapat menginspirasi dan membangkitkan semangat kita untuk terus menjaga alam ciptaan Tuhan, karena bukan hanya manusia yang menjadi imago Dei, tetapi alam semesta adalah imago Dei. Sampai jumpa.